Nah, salah satu alasan mungkin ini Abah yang dicari ini lagi netizen lagi bergerak ini cari-cari video atau mungkin apa ada foto-foto yang tidak senonoh di antara keduanya. Karena kan tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti ada aja celah untuk bisa didapatkan itu. Jika itu sempat tertangkap kamera dan beredar, nah, sangat mudah untuk dimaksudkan Pak Prabowo ini ya dari jabatannya sebagai presiden. MBG dari awal memang kami pribadi mengatakan itu maling berjamaah, geng. Bagaimana caranya dia untuk melegalkan seolah-olah legal untuk korupsi ini. Selain tidak diberikan kepada ahlinya, memang ini bukan lagi semacam program minta proyek bagi-bagi jatah. Sangat terbukti ketika dapur MBG diberikan ke Polri dan TNI. Baik, kita sapa dulu ayah bangsa. Bagus sekali namanya nih, ayah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bangsa. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam ya. Ada apa, host? Ya. Hari ini tentang masalah apa, host? Ya, kita bahas tentang programnya Pak Prabowo ini, tentang Pak Prabowo secara pribadi sebagai presiden. Tentang ya gimana ya masalah Ya, MBG dan terus lain-lain. terang saja. Ya, terus terang saja, saya itu sebenarnya tidak di Indonesia, ya. Oh ya ya ya. Jadi saya itu sebenarnya kecewa karena setelah 98 itu sebenarnya tidak ada program pemerintah itu, program presiden itu yang sangat menonjol dalam menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia. Ya, karena ya berbagai faktor ya. Jadi semuanya itu hanya kayak pencitraan saja gitu. Ya. Pencitraan, kemudian ya nggak ada yang bagus sih saya bilang. MBG aja sebenarnya kalau menurut saya bukan program yang tepat ya. Pada saat ini kurang tepat kalau menurut saya gitu ya. Kan saya sudah sering bilang kita itu belum swasembada pangan ya, masih import ya. Kemudian kalau dibilang sekarang sudah sudah swasembada beras ya. Swasembada beras itu bukan berarti swasembada pangan ya. Dan saya itu suka bilang kalau kita itu mau buat usaha, yang nomor satu itu harus adalah bahan baku ya. Jadi MBG ini ibaratnya pabriknya, bahan bakunya kagak ada gitu, masih import ya kan, begitu. Kemudian bagaimana mau memberikan makan pada anak-anak sementara di sekolahnya saja tidak ada dapur bersih ya. Sudah yang berkelahi lah. Jadi daripada uangnya itu dikasih ke perusahaan MBG, harusnya disalurkan kepada sekolah supaya membangun dapur bersih atau kantin bersih gitu ya toh. Dan saya sangat menyayangkan di Indonesia itu setiap kali ganti pemimpin itu semuanya dirubah dan tidak ada yang diteruskan programnya. Nah, jadinya kita selalu istilahnya itu mulai lagi dari nol, nggak maju-maju jadinya gitu. Ya, kalau menurut saya begitu. Kalau tentang siapa yang jadi presiden itu ya di Indonesia ini ya, bekas narapidana juga bisa jadi caleg ya, bisa jadi menteri
Jadi kadang-kadang ya udahlah, ngapain lagi lah kita ini bernegara. Udah balik lagi aja jadi kerajaan-kerajaan ya. Orang itu kalau mau jadi raja ya, dia harus perang dulu, harus berani mati. Kalau rajanya mati, itu nanti prajuritnya menyerahkan diri itu Betul. ya. Tapi kalau demokrasi itu nggak begitu ya. Kalau demokrasi itu contohnya kayak di Ukraine gitu kan, diserang sama Rusia, presidennya kabur-kaburan. Yang disuruh perang jenderalnya tuh Iya. gitu. Jadi kalau Pak Prabowo ini ya, kalau menurut saya dia sama aja sama Jokowi ya, karena wakilnya juga anak Jokowi ya. Dan kalau ada yang berdalih itu demokrasi, kurasa dia itu orang yang sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Karena kalau demokrasi itu artinya tidak ada lagi itu nepotisme seperti itu Betul. ya. Tidak boleh anaknya itu mencalon saat orang tuanya itu masih menjabat. Betul, betul. Itu nggak boleh itu dalam demokrasi sebenarnya. Betul. Ya, atau misalnya kayak yang di Kalimantan Timur ini sekarang kan, Iya. abangnya itu DPR, Semuanya. adiknya gubernur. Nah, itu nggak boleh itu sebenarnya. Hmm. Iya, ya bukan itu sama aja kayak kerajaan kalau begitu gitu loh. Nah, apalagi yang saya dengar banyak gitu kerabat-kerabatnya orang pemerintahan itu mendapatkan proyek pemerintahan. Iya, Itu iya. sebenarnya nggak boleh. Jadi sebenarnya uang pajak itu kan harusnya dikembalikan sebagai proyek ataupun bantuan sosial kepada rakyat swasta gitu loh, bukan kepada keluarga pribadi gitu loh. Iya. Iya toh. Iya, dan di Indonesia itu kurasa ya belum ada presiden yang baik gitu loh. Karena semuanya masih ngutang gitu loh. Betul. Ya. Jadi mereka itu menjabat tapi tidak ada pertanggungjawabannya gitu loh. Gitu. Setelah turun utangnya triliunan atau miliaran, Ribuan. zaman Soeharto miliaran ya kan. Ribuan Udah triliun. turun dia udah lepas tangan Iya. gitu. Betul. Iya. Jadi lepas tangan, tidak ada tanggung jawabnya gitu loh. Iya ya. Dan saya ini juga sering mengingatkan gitu ya, bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat unik karena semua tanahnya itu milik rakyat. Tidak ada itu sebenarnya tanah negara. Negara itu hanya pengelola. Kenapa? Karena negara itu tidak akan mati. Kalau manusia itu kan ada matinya gitu kan. Iya, iya, iya. Umur 70 tahun mati gitu, kemudian dikasihkan kepada anaknya gitu kan. Kalau negara itu nggak ada yang mati gitu loh. Yang paling pemerintahnya aja yang ganti gitu, orangnya yang kerja di pemerintahan itu ganti gitu. Gitu. Ya. Jadi pemerintah itu sebenarnya tugasnya itu memelihara gitu, karena kan mungkin ada warga kita yang mungkin sebatang kara, kemudian misalnya punya tanah berapa hektar gitu ya, nggak ada turunannya gitu. Nah itu tanahnya dipelihara oleh negara gitu, maksudnya harusnya gitu loh. Ini enggak. Kalau ada orang kayak begitu mungkin langsung disertifikatkan mungkin, padahal bukan tanah dia gitu. Nggak tahu juga, saya nggak mau nuduh ya. Cuman begitulah gitu loh. Cuma begitulah kenyataannya di Kalau di Indonesia. sini, kalau saya kan di Australia, jadi Oh ya, ya. ya, jadi kalau saya kan di Australia, kalau di Australia ini kan semua sudah tercatat ya. Jadi gitu, kalau ada orang yang meninggal dan dia tidak punya anak gitu, itu nanti dicari gitu loh. Keluarganya itu dicari gitu loh. Jadi gitu ya, kalau di Indonesia itu ya, presiden-presidennya itu nggak ada gitu programnya itu yang untuk jangka panjang itu nggak ada gitu loh.
Seharusnya kan program untuk jangka panjang itu nomor satu ya, itu kayak infrastruktur gitu kan. Dan misalnya proyek-proyek besar seperti proyek pengadaan air minum, proyek pengadaan listrik, proyek pengadaan daur ulang limbah gitu ya. Itu kan seharusnya 80 tahun kita merdeka, itu harusnya di setiap provinsi itu sudah ada gitu loh. Ya. Jadi di setiap kota itu seharusnya sudah ditata, diatur rapi, ada saluran airnya sehingga kalau ada kebakaran, belambir gampang dapat air gitu kan. Ini enggak. 80 tahun loh kita merdeka. Masih ada juga yang mau merdeka sendiri, yang memberontak, masih ada juga gitu loh. Ya. Padahal kita sudah lewat 80 tahun merdeka. Ya, jadi mau kemana kita arahnya gitu, ya kan? Gitu, mau kemana? Jadi setiap undang-undang itu, maaf aja ya, kayak hukum aja di Indonesia itu selalu dibuat yang baru, Ya, yang baru. betul, betul. Tapi yang ada pun tidak ditegakkan. Begitu. Oke. Jadi lama-lama ya saya nggak tahu lah, mungkin saya sebentar lagi juga out ya dari dunia. Sebentar lagi mungkin out gitu. Iya. Iya, tapi maksudnya gini, kita tuh ingin bernegara itu ya, tujuannya adalah supaya negara itu memberikan kemudahan kepada rakyatnya. Betul. Itu loh gunanya bernegara. Betul sekali. Ya kan, dan kita semua iuran melalui pajak untuk membiayai proyek-proyek besar yang tidak bisa ditangani oleh hanya beberapa orang saja. Itulah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Jalan, pengaturan limbah, kesehatan, pendidikan, itu loh ya. Dan saya juga bilang kalau perlu sih MBG ini dihapuskan, kemudian sebaiknya gaji dijadikan nasional, gaji nasional gitu loh. Karena begini, karena kalau pegawai negeri seluruh Indonesia itu gajinya sama. Ya. Tapi kalau orang kerja di swasta itu gajinya berbeda-beda. Tergantung provinsi. Alhamdulillah, biar aja dong saya. Kemudian Kenapa juga sih Indonesia tutup? tergantung pekerjaannya apa gitu ya. Nah, saya Bikin tuh konten apa kamu enggak ada kontennya? inginnya ke depannya gaji itu disetarafkan dari Sabang sampai Merauke, dan lebih baik pemerintah memberikan subsidi gaji gitu ya, subsidi gaji. Jadi kalau misalnya orangnya itu misalnya gajinya itu kurang dari misalnya standar nasionalnya itu 5 juta gitu ya, kalau dia gajinya itu cuman misalnya 2,5 juta, nah, pemerintah kasih 2,5 juta sehingga dia gajinya 5 juta gitu. Itulah subsidi gaji. Ya. Dan itu maunya untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam arti yang misalnya tidak bekerja, kemudian misalnya dia itu hanya punya penghasilan harian, itu pun harus bisa disubsidi sama pemerintah gitu. Ya. Gitu. Betul. Supaya daya beli meningkat dan rakyat lebih sejahtera gitulah. Ya. Jadi MBG ini dihapus aja. Dihapuskan aja. Ya, betul sekali. Ya, sementara terima kasih dulu Ayah Abah, tetap di sini ada tamu kita yang baru bergabung. Namun sebelum kita sapa Bang Yosapat, saya sangat berterima kasih kepada kedua tokoh 98 yang ada di atas sekarang ini. Alhamdulillah ya. Saya juga di tahun 98 juga ikut bergabung dalam barisan mahasiswa waktu itu. Meskipun saya waktu itu masih SMA ya, tapi sudah ikut dalam gabungan mahasiswa demonstrasi besar tahun 98. Sejalan betul ya apa yang disampaikan Abah Cide dan
ayah bangsa ini betul-betul sesuai dan memang harus begitu seharusnya ya. Sampai yang masalah MBG, kalau ayah bangsa ini betul-betul sangat melebar sampai masalah gaji pun dibahas. Sebenarnya masukan-masukan seperti ini sebenarnya yang harusnya didengar oleh Pak Prabowo Subianto ya, masukan-masukan yang seperti ini yang lebih masuk akal, yang rasional, yang langsung menyentuh pada poin utamanya, bukan masukan-masukan dari para orang-orang yang ada di sekitar badut ultah itu yang hanya menginginkan kesenangan semata. Baik, kita sapa dulu Bang Yosapat. Selamat malam Bang Yosapat. Selamat malam Bang Ya. Penunggang Kuda. Ya. Selamat malam Bang ABCD dan Bang Ayah ya. Ayah, terima kasih sudah bergabung ya. Silakan Bang. Selamat Silakan. malam. Salam akal sehat dulu ya, akal waras, dan semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Amin ya Karena rabbal tanpa alamin. perlindungannya kita tidak bisa apa-apa. Betul. Ya, Bang Penunggang Kuda memang kalau sesuai tema itu apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya ya memang tentunya sangat kacau Bang ya. Sekarang kita perumpamakan Bang ya, seorang tukang rosok itu ya dengan orang yang bukan rosok. Ya kalau rosok itu diberikan kepada ahlinya, ya tentunya rosok itu berharga gitu loh Bang, maksud saya. Kalau seperti kita orang-orang biasa nggak ngerti itu, kita buang aja itu misalkan kulkas bekas atau, tapi di tangan orang rosok itu menjadi uang gitu loh Bang. Nah intinya apa? Intinya bahwa kalau memang ya ketika pemerintahan itu tidak bisa menempatkan orang-orang yang seperti itu yang sesuai dengan keahliannya ya memang hasilnya seperti ini. Bagaimana seorang ketua partai ya menjadi menteri? Bagi saya ini aneh sekali gitu loh. Dimana menteri itu juga ikut berbisnis seperti Bahlil ya, punya ini, terus Luhut ya juga punya perusahaan sendiri di situ. Nah ini kan namanya konflik kepentingan. Nah disitulah yang menjadi kacau sebetulnya. Bagaimana misalkan anggota DPR itu juga mempunyai bisnis, kan jadi ada juga konflik kepentingan di situ. Ini jelas-jelas seperti itu. Nah kalau misalkan mereka seorang menteri menjadi seorang menteri mau mundur dari partainya atau seorang presiden mau menjadi mundur dari partainya, itu kan lebih bagus. Sekarang kan jadi presiden kan sudah milik rakyat Indonesia. Ya, dia harus menaungi seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya kelompoknya, partainya atau koloninya. Ya, nggak ada itu, sudah nggak ada. Kalau dia sudah menjadi presiden Republik Indonesia, ya semua sama begitu. Tapi cuma sikap-sikap seperti ini kan kadang-kadang nggak bisa ditampilkan oleh mereka ya. Contoh kayak anggota partai aja ya. Bagaimana mereka pasti mementingkan kelompoknya, partainya. Bagaimana bisa berkembang menjadi besar ya. Kemudian dana-dananya ya mohon maaf. Kalau dananya mereka ya masuk anggota DPR aja sebegitu besar. Ya kalau mereka nggak kembali ya mampus lah ya. Itu kan berspekulasi dagang Bang, kayak seperti itu. Jadi memang semua itu kalau tidak penempatan sesuai dengan keahliannya, ke bidangnya ya seperti yang saya contohkan tadi, kalau seorang tukang rosok bisa menilai suatu barang itu menjadi uang, tapi kalau seperti kita kan nggak tahu Bang. Nah itu berandaikan seperti menteri ya, sesuatu yang berharga itu harusnya mereka tahu, tapi karena itu tadi ya mereka tidak mempunyai skill ya, tidak mempunyai empati ya, ujung-ujungnya untuk dirinya sendiri ya. Itu ya bagaimana seorang Prabowo mengatakan bahwa kekayaan alam kita sangat luar biasa tetapi masyarakat kita miskin ya. Ini kan seharusnya kan dia sebagai presiden nggak perlu ngomong begitu. Ngapain ngomong begitu? Ya harusnya bekerja dong. Dia tahu seperti itu ya diam aja, kerja. Yang penting kerja menunjukkan bahwa hasil kerjanya bagus. Nggak usah perlu terlalu omong-omong yang terlalu tinggi-tinggi, gebrak-gebrak meja. Ngapain tuh? Nanti stroke sendiri tuh dia. Yang penting kan bagi rakyat itu sembako murah ya, pajak-pajak agak bisa diturunkan, barangkali BPN bisa turun, siapa tahu kan itu kan yang diharapkan kita semua. Iya.
yang sendi-sendi masyarakat, pendidikan gratis, sebetulnya ekonomi yang membaik. Cuma itu aja sih sebenarnya keinginan masyarakat. Masyarakat ini enak kok sebetulnya. Orang Indonesia ini enak. Betul. Ya, kalau sesuatu salah itu ya kita saling memaafkan lah ya. Tapi terus bukan berarti kita memaafkan kemudian membuat masalah lagi. Kan lama-lama capek juga bang. Seperti kita ini. Setiap hari pejabat ngomongnya kayak gitu, ngomongnya kayak gini, membela MBG betul-betul wah luar biasa. Mereka nggak melihat kenyataan, nggak ini. Kenapa gitu? Saya juga bingung, saya juga heran saya. Kok uang begitu banyak dihambur-hamburkan kayak gitu, sedangkan Purbaya aja sudah mengatakan defisit ya. Ada lagi global internasional yang kondisi seperti ini kok nggak mikirnya ke situ. Makanya saya bingung ini. Uang dari mana ini Indonesia ini ya? Saya bilang, jangan-jangan apa ini uang dari mana ini bang kalau saya begitu. Jadi ya sudahlah. Aduh, Sabar Bang Yosafat. lanjut bang. Ya, sabar Bang Yosafat ya, sabar juga yang lain. Meskipun kita dalam kondisi pesimis, tapi kita harus tetap berdoa ya, mudah-mudahan segera keluar dari situasi seperti ini. Jika apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, ya begitulah. Jika urusan gizi diserahkan ke ahli serangga, ya yang ada keracunan semuanya. Jika yang suka ngutang diserahkan kepada jika orang yang suka ngutang diserahkan untuk bayar utang, agak susah juga. Jadi kalau Pak Yosafat mengatakan uangnya dari mana, aneh juga sih memang ya. Negara sekaya Indonesia ini kok tidak punya uang, masa ngutang terus, ya kan? Semua di negara kita ini ya, kita masyarakat itu membayar tunai, kontan. Bahkan ada kayak listrik token itu kan, kita belum pakai, kita sudah bayar. Ya toh, kita sudah belum pakai itu listrik, kita sudah bayar dengan cara token. Artinya kita mengutangi negara untuk hal seperti itu, tapi tetap aja mereka rugi. Itu